Pemirsa, berawal dari temuan di Afrika Selatan, varian of concern virus COVID-19 telah tiba di beberapa negara di Asia. Kita sepatutnya waspada karena varian ini disebut-sebut bermutasi lebih cepat dan mengurangi efektivitas vaksin. Hai, saya David Silahoy. Pandemi tampaknya belum berakhir semenjak WHO mengumumkan bahwa ada virus varian baru dari COVID-19 berjuluk Omicron yang tengah menyebar di sejumlah negara. Apakah virus ini mematikan sama seperti COVID-19 di awal pandemi? Dan seperti apa gejala orang yang terkena atau terpapar virus tersebut? Kita lihat yuk. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Jumat lalu telah melaporkan adanya virus varian baru yang muncul di Afrika Selatan. Kasus ini berawal pada tanggal 9 November 2021 pada sebuah spesimen yang dikumpulkan oleh badan setempat. Lalu kasus ini dilaporkan pada tanggal 24 November ke WHO dan diteliti oleh TAGVI pada tanggal 26 November 2021 dan dinamai Omicron. Jika varian Delta hanya memiliki 2 mutasi, Beta hanya memiliki 3 mutasi, Omicron memiliki setidaknya 32 mutasi spike protein. Omicron merupakan garis keturunan B11529, sebuah varian SARS-CoV-2 diklasifikasikan sebagai varian yang perlu diwaspadai. Varian ini perlu diberi perhatian khusus karena dapat menyebabkan lonjakan kasus. Selain itu, varian ini memiliki kemampuan bermutasi lebih cepat dan dapat mengurangi keefektifan vaksin. Sekitar 30% pasien yang terinfeksi COVID-19 dalam 10 hari terakhir memiliki gejala yang tidak umum. Mildness of the symptoms that we are seeing, currently there is no reason for panicking as we don't see severely ill patients. I also checked with the hospitals, some of the hospitals in my area. And one of the biggest hospitals, they only have one patient currently that's COVID positive on a ventilator, and they don't even know whether it's COVID, it's Delta or whether it is Omicron. Gejala yang ditimbulkan ringan, tidak seperti varian sebelumnya. Pasien terinfeksi tidak menderita kehilangan penciuman dan penurunan kadar oksigen. Gejala yang dirasakan hanya seperti kelelahan parah, sakit kepala dan pegal-pegal atau sakit sendi. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia resmi melarang kedatangan warga negara asing yang memiliki riwayat perjalanan ke 11 negara, di antaranya Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Angola, Zambia, hingga Hong Kong, mulai Senin 29 November lalu. Namun, epidemiolog Griffith University Australia sedikit berbeda pendapat. Saat ini sudah tepat, jadi PPKM sesuai tingkatannya, tapi konsistensi dalam penerapan yang harus diperkuat. Bagaimana dengan beberapa negara, apakah perlu diblok dalam hal ini dilarang kedatangan? Ini saya harus sampaikan tidak efektif ya. Jadi yang bisa mencegah adanya varian masuk ke dalam negeri adalah selain screening di pintu masuk, juga sistem kesehatan di dalam, respon di dalam negeri. Sementara itu, warga negara Indonesia yang memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara tersebut diwajibkan menjalani karantina selama 14 hari di Indonesia. Lalu, bagaimana kita menghadapi varian baru ini? Jangan khawatir, kami punya tipsnya. Cara menghindari paparan virus Omicron adalah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan 3M. Pakai masker dengan benar dan pastikan menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut. Selalu ingat untuk mencuci tangan, jaga jarak dan hindari keramaian serta tidak menciptakan kerumunan. Lakukan gaya hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga rutin, juga mandi sinar mentari. Pada libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PPKM level 3 di seluruh tanah air mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Pemerintah menyarankan penundaan pengambilan cuti akhir tahun kecuali keadaan mendesak. Namun, bagi Anda yang berencana akan melakukan perjalanan pada awal Desember hingga pertengahan, pastikan Anda berkendara hanya dengan keluarga serumah. Lakukan tes antigen secara mandiri jika terpaksa ada yang menumpang. Pastikan akomodasi di kota tujuan sudah steril dan berventilasi baik. Gunakan alat makan pribadi seperti sendok, garpu, dan botol minum. Sterilkan semua alat makan dengan alkohol 70%. Pandemi memang belum berakhir.
Namun jangan khawatir, mari sama-sama kita perangi virus Omikron ini dengan pikiran yang tenang, memulai gaya hidup sehat, makan makanan yang sehat dan olahraga, dan kemudian kita juga saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain dengan mengenakan masker. Saya David Silahoy, Bagus Prasetya, iNews melaporkan.